Ibu adalah sosok yang selalu hadir saat kita membutuhkan sebuah bantuan, saat kita dalam keadaan sulit. Bahkan, ibu bisa menjadi sosok teman yang hadir di saat kita membutuhkan nasihat serta masukan dari dirinya. Ibu adalah sosok wanita yang hebat, yang seluruh jasa dan pengorbanannya tak mampu terbalas. Suka, duka, sudah ia lewati. Terkadang, ia rela untuk menjadi sosok wanita yang kuat, untuk terlihat baik-baik saja. Ibu Titik Puji Astuti merupakan salah satu contoh dari sosok ibu yang tangguh dan kuat. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas. Ibu Titik adalah sosok yang berperan penting dalam setiap penanggulangan bencana yang terjadi di Banyumas. Di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau masih memiliki jiwa serta fisik yang tangguh untuk tetap membantu masyarakat pada saat sebuah bencana tiba. Tanggung jawab dari Ibu Titik tidaklah sampai di situ saja. Beliau juga masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anaknya, dan juga menjadi seorang istri bagi suaminya. Dari beliau kita belajar bahwa seorang ibu adalah contoh sosok pemimpin, serta panutan bagi keluarga maupun pekerjaannya. Ibu, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Silakan. Saya Titik Puji Astuti sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas. Terus boleh disilakan sedikit, Bu, riwayat karir Ibu dari awal hingga saat ini jadi Kepala Pelaksana BPBD. Ya, saya bermula berkarir dari dulu Dinas Pendidikan tahun 1991, kemudian berkarir di Dinas Pendidikan selama 17 tahun. Kemudian tahun 2008 itu menjadi Camat Jatilawang. Kemudian tahun 2010 menjadi Camat Purwokerto Selatan, dan tahun 2013 ya menjadi Sekretaris Dinperindakop. Kemudian tahun 2015 sampai 2020 itu menjadi Kabak Organisasi. Tahun 2020 bulan Maret, tepatnya tanggal 6 Maret, dilantik menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang. Boleh diceritakan sedikit nggak, Bu, prestasi yang pernah Ibu raih gitu, Bu? Ya, prestasi kedinasan ya. Ya. Jadi pada saat saya menjabat sebagai Camat Jatilawang, pada waktu itu bisa mendorong para petani menjadi petani untuk irigasi, masalah irigasi itu bisa menjadi 6 besar di tingkat nasional. Kemudian pada saat Camat Jatilawang itu 2 kali, jadi ke istana menjadi 1 pada saat itu Purwokerto Kulon, Kelurahan Purwokerto Kulon bisa menjadi kelurahan berprestasi di tingkat nasional 6 besar. Kemudian di Tanjung, Kelurahan Tanjung juga bisa mengantarkan Kelurahan Tanjung menjadi kelurahan berprestasi. Kemudian pada saat menjadi Kabak Organisasi, kami bisa mendorong juga para perangkat daerah membantu Pak Bupati untuk meningkatkan nilai Sakib yang tadinya nilai C kemudian menjadi BB terbaik di Jawa Tengah. Kemudian mendapat penghargaan DID dari pemerintah pusat. Kemudian top 99 sampai dengan top 45 juga mendapat DID dari pemerintah pusat, bahkan menjadi ikut ajang di dunia. Balik ke profesi Ibu sekarang ya, Bu. Untuk menjadi Kalaksa BPBD itu ada syarat-syarat khusus nggak yang harus dipenuhi? Ya, ada lelang jabatan. Di lelang jabatan otomatis pada saat itu kita mengikuti seleksi open bidding, seleksi terbuka.
Pada waktu itu pesertanya 5 orang, kemudian ada tes, psikotes, kemudian tertulis dulu psikotes di Solo, di UNS, kemudian ada paparan inovasi di BPBD, kemudian ditetapkan 3 besar. Setelah itu masuk ke Pak Bupati dengan pansel, akhirnya kami dilantik menjadi kepala BPBD. Ada alasan khusus nggak Ibu bisa masuk ke BPBD terus langsung masuk jadi kepala? Oh iya, jadi karena pengalaman kami pernah di wilayah menjadi camat, sehingga itu mungkin menjadi salah satu nilai plus bagi kami untuk menjadi kepala pelaksana BPBD, karena memang kerjaannya tipenya hampir sama, yaitu di lapangan, di masyarakat. Hanya sekarang lebih fokus di kebencanaan seluruh Kabupaten Banyumas. Kalau pada waktu camat kan banyak di wilayah kan, tetapi satu kecamatan ya, cuma lebih kompleks semua permasalahan. Kalau camat sekarang khusus mengenai penanggulangan kebencanaan, baik penanggulangan maupun pasca bencana.